Hai, perkenalkan, namaku Vina. Usiaku sekarang ialah 24 tahun. Saat ini, aku tinggal di salah satu kota kecil di daerah Jawa Barat. Dalam video ini, aku ingin berbagi sebuah peristiwa yang kualami tentang semua yang terjadi padaku. Aku berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Ayahku seorang buruh harian, dan ibuku seorang ibu rumah tangga biasa. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua kakakku, semuanya sudah menikah, dan sudah tinggal di rumahnya masing-masing. Cuma aku yang belum menikah pada saat itu. Pada suatu waktu, ayahku menganggur, dan tidak ada kerjaan. Dan ditambah lagi, ketika itu, ibuku sering keluar rumah, dan aku tidak tahu ibuku pergi kemana, sampai akhirnya, aku dan ayah tahu, bahwa ibu selalu pergi ke rumah seorang duda, yang usianya hampir sama dengan kakekku. Karena ibu sudah ketahuan, akhirnya, ayah dan ibu kemudian berpisah, dan aku pun memilih untuk ikut dan tinggal bersama ayahku, meskipun ibu mengajak aku tinggal bersamanya. Singkat cerita, setelah ayah dan ibu berpisah, awalnya, ayahku kurang bersemangat dalam menjalani hidup. Tetapi, lama-lama, ayah pun bisa menjalani hidup. Waktu pun seperti cepat sekali berlalu, dan tidak terasa, sudah 2 tahun belakangan, aku tinggal hanya berdua bersama ayah. Pernah suatu hari, sepulang aku kerja, aku melihat ayah tengah duduk sendiri melamun. Ketika aku menegurnya, ayah tidak menjawabku. Kemudian, aku duduk, lalu mulai mengobrol dengan ayah. Ayah, kenapa melamun? Ayah, sudah makan apa belum? Tanyaku. Sudah kok Vin, sahutnya. Lalu aku berkata, ya sudah, Vina masuk ke dalam dulu ya, ujarku. Kemudian, aku pun masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, ayah tampak berbeda dari biasanya. Ayah sering pulang larut malam. Sampai suatu hari, terjadi sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku bayangkan, jika kejadian itu akan menimpa diriku. Ketika itu, aku pulang kerja sekitar jam 8 malam. Sesampainya di rumah, kulihat ayah tidak ada di rumah. Aku kemudian ganti pakaian seragam kerja, dan beranjak makan malam. Setelah selesai makan, aku duduk, sambil main HP, sekalian menunggu ayah pulang. Secara tidak sadar, aku pun tertidur, aku pun terjaga, ketika ayahku mengetuk pintu, sekitar jam setengah 12 malam. Aku berkata pada ayah, ayah dari mana? Jam segini kok baru pulang? Tanyaku pada ayah. Sambil duduk, ia menjawab, ayah tadi kumpul sama teman ayah, jawabnya. Ayah mau makan? Atau aku buatkan minum? Tanyaku. Ayah melihat ke arahku, dan menjawab, ayah sudah makan kok, sahut ayah. Tapi, menurutku, saat itu, ayah tampak berbeda, tidak seperti biasanya. Aku pun berkata, ya sudah ya, aku mau istirahat dulu, ucapku. Keesokan harinya, aku sedang libur. Seperti biasa, aku bangun pagi, lalu beli sayuran di warung. Kemudian pulang, dan membereskan rumah, beserta masak untuk aku dan ayahku. Ayahku masih belum bangun, biasanya, jam 8 pagi ayah baru bangun.
Setelah semua beres, aku kemudian mandi, dan setelah itu, aku bersantai sambil nonton TV. Tidak lama, ayahku pun bangun, dan dia memintaku untuk membuatkan kopi untuknya. Aku pun beranjak ke dapur untuk membuatkan kopi untuknya. Sambil membawa kopi, aku berkata, "Yah, itu aku sudah masak, ayah sarapan aja dulu," ujarku. "Nanti ajalah," jawab ayah. Aku pun duduk di depan ayah. Sambil minum kopi, ayah melihat ke arahku terus, sampai-sampai aku merasa tidak nyaman. Aku pun bertanya ayah, "Kenapa dari tadi ngeliatin Vina terus yah?" tanyaku. "Gak lama lagi, kamu udah mau nikah, terus ayah tinggal sendirian nanti," jawabnya. Aku pun menjawab, "Lah, masih belum kepikiran juga loh yah aku mau menikah," sahutku. Kemudian ayahku beranjak keluar, mengeluarkan motornya, dan pergi entah kemana. Aku pun yang sedang libur kerja, ku pakai waktuku untuk istirahat di rumah. Saat udah jam 1 siang, ayahku pulang. Sebelum tidur siang, aku bilang sama ayah, "Yah, kalau mau makan, itu aku sudah goreng ikan." Ayah pun menjawab, "Iya, makasih ya," jawab ayah. Setelah itu, aku pun gelar kasur lantai di depan TV, dan kemudian aku rebahan sambil nonton TV. Singkat cerita, aku terbangun dari tidur ketika tubuhku terasa berat. Saat aku buka mata, dalam sayup-sayup aku melihat ayahku. Saat aku sudah sadar banget, aku sudah berada dalam kondisi yang demikian itu. Karena sudah terlanjur, ya sudah, aku pun hanya bisa diam, soalnya sudah percuma juga, apa yang sudah aku jaga juga sudah hilang, dan aku hanya bisa menangis saat itu. Setelah itu, ayah maaf padaku. "Maafkan ayah, ayah benar-benar hilang kendali," ucapnya. Aku pun menjawab, "Kenapa sih yah? Aku ini anak ayah sendiri loh," jawabku, sambil masuk ke tempat peristirahatanku. Hari itu, aku sampai sore gak keluar kamar. Di situ, aku hanya berpikir, kenapa sampai seperti ini? Waktu itu, aku mau nyusul ke rumah ibu, tapi ketika aku menelpon ibu, dia menjawab kalau aku tinggal di tempat ibu, kasihan ayahku, tidak ada yang mengurusnya, dan ditambah lagi, ayah sendirian di rumah. Kalau aku pulang ke rumah nenek, sudah pasti ditanyain segala sesuatu. Jadi, ya sudahlah. Aku pun terima saja apa terjadi. Keesokan harinya, aku memang sudah berniat libur. Hari itu, aku bikin sarapan seperti biasa. Ketika lagi di dapur, ayah nyamperin aku. "Maafin ayah ya, kamu tahu sendiri, sejak ayah dan ibu berpisah, ayah selalu dalam kegersangan," ujar ayah. Dengan sedikit bersedih, aku menjawab, "Iya ya, semuanya sudah terjadi juga, ya mau gimana lagi, yang sudah hilang, gak kan bisa dibalikin lagi juga kan," ujarku. "Maafin ayah ya, karena ayah, kamu jadi kehilangan barang berhargamu," sahut ayah. Singkat cerita, setelah hari itu, memang ayahku gak pernah lagi melakukan pekerjaan yang demikian itu lagi, sampai berbulan-bulan lamanya. Namun, pada suatu hari, aku, secara gak sengaja,
melihat ayahku yang sudah berusia tahun itu melakukan ritual senam yang demikian itu. Entah kenapa, ketika aku melihat itu, aku merasa kasihan sama ayahku. Mungkin ayahku memang benar-benar membutuhkan, dan mungkin itulah yang bikin ayahku bisa semangat lagi menjalani hidup kembali. Lalu, setelah aku pikir matang-matang, aku langsung bertanya saja padanya, walau mengejutkannya. "Ayah, lagi ngapain?" tanyaku, yang membuatnya terkejut. Kamu udah pulang kerja," jawabnya, sambil menyembunyikan kegiatannya. "Ayah, cuma itu aja kok," jawabnya. Aku pun bertanya, "Ayah, sepertinya butuh banget ya sama pekerjaan yang demikian itu," tanyaku. Lalu ayah menjawab, "Iya Vin, semenjak waktu itu, ayah merasa bersalah, dan ya udahlah, timbang nggak ada, ya udah, ayah kayak gini aja," jawabnya. Lalu, aku pun mengambil nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Ya sudah ya, ayah bisa pakai peralatan Vina lagi," ucapku. Setelah mendengar itu, ayahku terlihat bahagia, dan semangat hidupnya kembali berkobar. "Ya udah, bentar ya Vin, ayah mau makan dulu," ujarnya. "Ya sudah, ayah makan dulu, aku juga mau ganti seragam kerja," sahutku. Setelah itu, aku duduk, sambil nunggu ayah selesai makan. Setelah ayah selesai makan, aku mengingatkan ayah. "Oh iya, ya, Vina mau ingetin, nanti, kalau bisa, sampahnya jangan dibuang ke dalam ya," ucapku. "Iya, ayah udah ngerti kok," sahutnya. Dan kemudian, dengan penuh semangat yang berkobar, ayah dengan giatnya bekerja. Dan setelah itu, hari-hari berikutnya, aku dan ayah sudah tidak canggung lagi untuk memulai pekerjaan kami. Ayahku juga terlihat lebih ceria, dan tidak banyak pikiran. Namun, setelah berjalan kurang lebih 3 bulan, kakakku yang kedua pulang ke rumah bersama suaminya karena ada sesuatu hal yang terjadi dengan mertuanya. Jadi dia pulang ke rumah beserta anak dan suaminya. Sejak hari itu, rumah pun kembali ramai dengan adanya keponakanku di rumah. Namun, di sisi lain, ayah juga awalnya merasa tidak nyaman, karena kalau ada kakak di rumah, ayah tidak bisa melakukan yang biasa ayah lakukan. Namun, apa yang aku pikirkan, ternyata keliru. Ternyata, abang iparku pun merasakan hal yang sama, seperti yang pernah aku rasakan sebelumnya. Tidak lama kemudian, mungkin hanya 4 bulan mereka di rumah, karena mungkin sudah tidak betah. Akhirnya, mereka pindah ke kontrakan. Dan, sekarang, aku juga sudah bertunangan dengan kekasihku. Saat hendak menikah, semua kebenarannya pun terbongkar, yang membuatku menangis sesegukan. Karena, sebenarnya, aku adalah anak adopsi dari orang tuaku, karena orang tua asliku telah meninggal dalam suatu peristiwa kecelakaan saat aku masih berumur 6 bulan. Hatiku saat itu hancur mengetahui semua kebenarannya. Namun, semua telah berlalu, kini, aku akan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik, apalagi terhadap suamiku. Singkat cerita, setelah hari pertunanganku dengan kekasihku,
hari-hari terasa begitu campur aduk. Aku masih memikirkan kenyataan yang baru saja ku dengar, bahwa aku bukan anak kandung dari orang tua yang selama ini membesarkanku. Tapi, aku juga sadar, kasih sayang mereka selama ini tak pernah berkurang sedikit pun, meskipun kami bukan sedarah. Kejadian-kejadian pahit di masa lalu, kini menjadi bayangan yang tak ingin lagi kuhidupkan. Aku mulai menjalani terapi, ditemani oleh tunanganku yang sangat pengertian dan sabar. Dialah yang terus membangkitkan semangatku untuk tidak tenggelam dalam luka masa lalu. Aku juga mulai membuka komunikasi dengan seorang konselor untuk menyembuhkan batin dan membenahi trauma yang selama ini kusimpan dalam diam. Ayah angkatku kini juga telah menjalani konseling sendiri. Ia pun meminta maaf secara serius dan memilih pindah ke rumah bibinya di desa, agar aku bisa membangun kehidupan yang baru tanpa bayang-bayang kelam. Hidup memang tak selalu berjalan sesuai harapan, namun bukan berarti kita harus terjebak dalam luka yang sama selamanya. Masa lalu akan selalu menjadi bagian dari kisahku, tapi aku yang menentukan bagaimana aku akan menulis lembar berikutnya. Kini, aku mempersiapkan pernikahanku dengan hati yang lebih ringan. Aku dan tunanganku sepakat untuk saling jujur, terbuka, dan terus belajar membangun hubungan yang sehat. Kami tahu, cinta yang dewasa adalah tentang menyembuhkan, bukan menyakiti. Dan aku pun perlahan menerima bahwa di balik luka ada kekuatan untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Beberapa bulan setelah aku bertunangan, suasana rumah mulai lebih tenang. Aku merasa perlahan-lahan mulai berdamai dengan masa lalu. Aku fokus pada pekerjaanku, persiapan pernikahan, dan rutinitas harian. Lalu, suatu hari, ayah mengajakku duduk bersama di teras rumah. Ia tampak ragu, namun akhirnya membuka suara. "Vin, ayah mau ngomong sesuatu yang penting." Aku menoleh dengan sedikit perasaan khawatir. Ayah serius ingin menikah lagi dengan seorang janda baik-baik yang ayah kenal di pengajian. Dia tinggal di desa sebelah, namanya Bu Wani. Aku terdiam sesaat, entah kenapa, hatiku terasa lega, aku pun mengangguk perlahan. Kalau itu bisa bikin ayah bahagia, Vina setuju. Ayah juga butuh teman hidup, ucapku. Ayah menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Makasih ya, Vin, kamu anak yang luar biasa. Walaupun ayah banyak kekurangan, kamu tetap ada buat ayah," ucap ayah. Pernikahan ayah dengan Bu Wani digelar sederhana di rumah desa milik keluarga wanita itu, dan aku dan tunanganku turut hadir. Bu Wani orang yang lembut, dewasa, dan cukup bijaksana. Ia tahu tentang masa lalu ayah, namun tetap menerima dan percaya bisa menjalani hidup yang lebih baik bersama. Setelah menikah, ayah pindah ke desa tempat Bu Wani tinggal. Rumah yang dulu kami tempati pun kini jadi lebih lengang. Tapi anehnya, aku tak merasa kesepian, justru ada ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Mungkin karena aku tahu, semua sudah berjalan ke arah yang benar. Aku sendiri akhirnya menikah beberapa bulan kemudian. Suamiku adalah seseorang yang tak hanya mencintaiku,
tapi juga memahami semua luka yang pernah kurasakan. Ia tak pernah menuntut lebih, hanya ingin berjalan bersamaku ke masa depan yang baru. Hidup tak selalu mudah, tapi aku belajar satu hal penting: setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, baik itu ayah, aku, atau siapapun yang pernah jatuh dalam hidup. Kini, aku sudah mulai menulis kisah hidupku dalam bentuk buku harian. Siapa tahu, suatu hari nanti, kisahku bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang pernah merasa hancur.